teman-teman, belajar tentang entrepreneurship itu tidak jauh-jauh dari muatan-muatan materi psikologi. Kenapa begitu? Karena seorang entrepreneur itu tidak punya bos, tidak punya atasan, so tidak ada yang memotivasi kami dalam bekerja. Baik itu mau naik tangga karir atau apapun, tidak ada. Jadi apapun tindakan kami adalah implementasi dari motivasi yang ada pada pikiran kami. Pelajaran paling penting untuk menjadi seorang entrepreneur sukses adalah psikologis. Bagaimana cara memahami diri kita sendiri dan memotivasi diri kita sendiri untuk terus berkembang. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar psikologi tentang mengatur keberanian kita untuk memulai berwirausaha di usia mahasiswa, bahkan di usia pelajar sekalipun. Kamu pengen tahu bagaimana caranya? Simak video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe channel youtube.com/kumasnazib. Gratis! Kita upload setiap 2 hari sekali konten segarin sekolah agak ngajarin setiap hari Senin dan Sabtu jam 2 siang, dan barbecue belajar bareng aku setiap hari Rabu jam 6 sore. Dan kita juga punya konten-konten seru lainnya yang bisa menghibur kamu. So jangan lupa subscribe ya. Teman-teman, sebelum masuk ke materinya, aku mau sampaikan terlebih dahulu kalau aku ini sariawan, jadi sedikit berbicaranya agak kurang normal ya. Tapi tidak apa, semoga teman-teman tetap bisa memahami video ini dengan baik. Sebagai seorang entrepreneur muda yang telah berjalan sekian tahunnya, aku selalu belajar bagaimana psikologi itu bisa dibentuk, memahami motivasi dalam diri, menumbuhkan motivasi-motivasi untuk terus bertindak, bangkit daripada kegagalan, berani mengambil resiko, pintar mencari peluang, bahkan dalam kondisi yang terpuruk sekalipun bagaimana agar bibir ini tetap tersenyum, dan bagaimana cara berkomunikasi dengan orang dengan memahami apa yang orang tersebut inginkan. Nah, itu semua banyak yang telah aku pelajari dan telah aku pahami. Dan salah satunya adalah tentang mengatur keberanian untuk melakukan suatu tindakan atau berani untuk mencoba. Teman-teman, ada kata-kata motivator yang selalu melekat pada kepalaku. Beliau adalah seorang konsultan bisnis yang sangat terkenal dan pernah memberikan motivasi besar yang sampai sekarang tertanam di dalam pikiranku, yaitu kuasailah hal tersebut sebelum menguasai hal tersebut adalah suatu keharusan. Belajarlah hal tersebut sebelum menguasai hal tersebut adalah sebuah keharusan. Apa maksud dari kalimat ini? Contoh, jangan belajar mobil ketika kamu harus bisa belajar mobil, karena dengan begitu akan ada tekanan yang lebih besar. Kamu tuh udah usia 26 tahun, masa belum bisa nyetir mobil? Nah, berarti di usia 26 tahun itu kamu harus bisa nyetir mobil, sehingga kamu akan belajar dengan penuh tekanan, karena harusnya di usia kamu segitu itu harusnya udah bisa nyetir mobil. Nah, dalam hal ini berwirausaha, aku memilih untuk memulai berwirausaha dari sekarang sebelum mencari pendapatan atau mencari uang atau menafkahi keluarga atau menafkahi istri atau anak-anak kita. Itu adalah suatu keharusan. Sebelum semua itu diharuskan, bagi diriku sendiri, aku harus bisa menguasainya, aku harus bisa mendapatkannya, aku harus bisa cari uang sendiri. Sebelum mencari uang sendiri adalah suatu keharusan. Masih belum paham mungkin? Kamu di usia pelajar atau di usia mahasiswa itu belum menjadi suatu keharusan untuk bisa mencari uang sendiri, untuk bisa mandiri itu belum harus. Kamu masih bisa bergantung dengan orang tuamu. Tapi ketika kamu nanti lulus kuliah atau udah mulai bekerja, menafkahi diri sendiri, mandiri, bahkan menafkahi istri atau anak-anakmu itu menjadi suatu keharusan. Nah, sebelum itu semua menjadi suatu keharusan, alangkah lebih baiknya kita udah bisa menggapainya sekarang, sebelum itu diharuskan. Nah, jadi kata-kata itu yang selalu melekat dalam diriku dan aku mengimplementasikan dalam berwirausaha. Itu salah satu motivasi besar dalam diriku untuk melawan rasa takut dan untuk berani bertindak walaupun apa yang aku lakukan itu belum harus untuk dilakukan di usia. Nah, yang kedua, motivasi yang sangat besar sekali juga tertanam pada diriku untuk melawan rasa takut adalah bahwasanya kalau teman-teman berwirausaha di usia pelajar ataupun di usia mahasiswa, kalaupun gagal, teman-teman masih bisa pulang ke rumah dan makan makanan yang disediakan orang tua. Tapi bayangkan kalau teman-teman berwirausaha setelah teman-teman menikah, setelah teman-teman mandiri, setelah teman-teman tidak bisa bergantung lagi dengan orang tua. Jika teman-teman gagal dalam percobaan pertama itu, teman-teman gagal, teman-teman mau makan apa, teman-teman mau pulang kemana, dan teman-teman mau makan pakai apa, itu akan sangat pusing sekali. Jadi alangkah lebih baiknya kita bertindak di usia pelajar atau mahasiswa. Kalau gagal, it's okay, pulang ke rumah tetap makan, dan ke depan kita coba lagi. Kalau gagal lagi, makan di rumah masih bisa. Dan setiap kegagalan itu pastikan kamu memperoleh pelajaran apa yang penting, apa yang harus direvisi dalam tindakan kamu. Yakin
di percobaan kelima, keenam, ataupun bahkan ketiga pun kamu bisa sukses dari belajar kegagalan tersebut. So, kamu ketika usia dewasa nanti tidak perlu merasakan kegagalan lagi. Gagallah di masa muda daripada kamu harus gagal di masa tua. Lah Kak Kom, apakah setiap mencoba itu pasti ada gagalnya dulu? Belum tentu juga. Kalau teman-teman belajarnya itu pakem, dari sekarang belajar tentang entrepreneurship, baca-baca buku, bisa kok sekali mencoba langsung menang, bisa aja. Karena kegagalan itu pasti karena kita tidak tahu apa masalah yang akan terjadi ke depan dan bagaimana cara menyelesaikannya. Jadi kalau teman-teman bisa belajar, bisa memberikan upaya-upaya preventif dari sekarang dengan cara mengetahui resiko dan mengetahui cara menanganinya, yakin dalam satu kali percobaan bisa kok. Nah, sekarang kita coba analisis kenapa rasa takut untuk memulai kewirausahaan atau memulai berwirausaha di usia pelajar ataupun mahasiswa. Terdapat rasa takut pada diri kita, itu aku golongkan dalam 3 golongan rasa takut tersebut. Pertama, karena kurangnya wawasan ataupun ilmu tentang berbisnis, itu bisa menciptakan rasa takut pada dirimu karena kamu kurang paham. Jadi ketika kamu, aku gak paham bagaimana cara jualin barang, aku gak paham cara marketing, aku gak paham cara cari produsen, aku gak paham cara menangani pelanggan. Nah, ketika kamu tidak paham ini semua dan kamu memental block di dalam pikiran kamu, gak paham, gak usah bertindak. Nah, itu akan menyebabkan rasa takut itu semakin besar. Yang kedua, bisa jadi karena kamu terlalu pintar melihat resiko, ya. Biasanya orang yang berpendidikan tinggi itu pintar melihat resiko sebelum memulai berwirausaha. Ketika dia melihat resiko yang sangat banyak ke depan tanpa belajar bagaimana, kembali lagi ke nomor pertama ya, tanpa belajar bagaimana cara menyelesaikan masalah-masalah tersebut, rasa takut itu akan tetap muncul. Jadi, bagaimana caranya kamu bisa berpendidikan tinggi, tapi keberanianmu di atas rasa takut kamu. Itu yang paling penting aja ya. Keberanianmu harus di atas rasa takutmu dengan cara bagaimana belajar, bagaimana menangani sumber-sumber ketakutan tersebut. Seperti resiko, takut gagal, kalau gagal bagaimana. Nah, ini semua berbicara soal psikologi. Kalau gagal bagaimana? Kalau gagal ya itu pelajaran banget gitu loh. Jadi apa yang kamu bayarkan, kerugian-kerugian itu bukanlah suatu kerugian karena itu adalah kamu membeli ilmu dari pengalaman itu. Jadi ini semua berbicara soal kembali lagi ke psikologi. Yang ketiga, kemungkinannya karena pergaulan kamu bukan pergaulan yang mendukung atau suportif dalam berwirausaha. Bisa jadi benci banget dengan bisnis, bisa jadi orang-orangnya semua karyawan semua, jadi kamu terbawa dengan arusnya tersebut. Bisa jadi ketakutan itu muncul dari 3 aspek ini. Jadi teman-teman, kalau teman-teman pergaulannya masih pergaulan-pergaulan yang tidak open mind dengan bisnis, kamu harus pindah. Dengan tetap menghormati pergaulan yang lama, tetap hormati, tapi mulailah pergaulan yang baru dengan memperbanyak teman-teman yang entrepreneurship banget mindsetnya. Nah, jadi ketika wawasan kamu tinggi dengan cara belajar, baik itu dari buku, internet, YouTube, dan lain sebagainya, itu bisa meningkatkan kepercayaan diri kamu untuk dapat menangani perkara yang kedua, yaitu melihat resiko itu. Ketika melihat resiko ke depan adalah A, B, C, dan D, kamu sudah punya wawasan untuk menyelesaikannya. Jadi, rasa keberanianmu itu pasti akan di atas rasa takut itu, oke? Ketika kamu bisa menangani 2 ini dengan cara belajar. Yang ketiga, harus tetap cari pergaulan yang suportif. Itu paling penting. Ketahuilah teman-teman bahwa setiap kita melakukan tindakan yang berani di atas kewajaran usia kita, bila kita sukses, itu adalah suatu keajaiban. Makanya, contoh aja ketika kita masuk ke kandang harimau, itu kan tidak wajar sekali. Pasti kita menjadi seorang yang berani banget ya masuk ke kandang harimau. Tapi, kalau kita bisa keluar dengan selamat, itu artinya ada keajaiban. Wow, ajaib! Dia bisa masuk ke kandang macan, keluar dengan selamat. Ajaib itulah yang disebut dengan sukses. Jadi setiap kesuksesan pasti ada rasa takutnya dulu, tinggal kamu berani masuk atau tidak. Nah, masuk ke kandang macan, sebelum masuk ke kandang macan, agar kamu tidak dimakan oleh macannya, agar kamu tidak mati diterkam macan, kamu harus belajar dulu bagaimana cara melompati macan, bagaimana cara bersembunyi dari macan, bagaimana cara mengelabui macan, bagaimana cara terhindar dari terkaman macan. Nah, itu semua harus kamu pelajari, sehingga kalau kamu bisa mengetahui semua problem solving itu dari resiko-resiko yang ada itu, kamu bisa keluar dari kandang macan dengan selamat dan sukses. Jadi biasanya kita takut bertindak karena kurang tahu aja. Nah, kebanyakan lagi setelah dia bilang kurang paham tentang bisnis, dia juga mental block diri dia. Nggak paham lah, yaudah nggak usah dah gitu. Padahal dia belum belajar sama sekali. Jadi belajar dulu, pahami dulu, pasti berani bertindak. Itu teman-teman semoga bisa menjadi motivasi teman-teman untuk ke depan berani bertindak dalam berwirausaha. Ingat, di usia pelajar, di usia mahasiswa, jangan berbisnis dengan modal yang besar-besar banget.
bermodallah ratusan ribu, maksimal hanya 1 juta, karena dalam setiap percobaan kita pasti akan beresiko gagal. Karena berwirausaha di usia pelajar ataupun mahasiswa itu masih high risk, tapi setiap percobaan kita pasti ada pelajaran. Jadi pastikan kamu jangan bermodal terlalu besar terlebih dahulu. Boleh bermodal besar kalau sudah percaya diri dan sudah belajar banyak tentang kewirausahaan. Gue Mas Istiari, bye bye.